Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. Hadirin jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat sehat jasmani rohani dan nikmat untuk bisa melangkah ke masjid yang mulia ini. Semoga ini menjadi catatan amal yang kelak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga-Nya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sallallahu baru saja memasuki 1447 di awal tahun baru Hijriah ini. Tentu kita banyak memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang kelak diakui oleh Allah sebagai hambanya dan dimasukkan ke dalam surganya. Maka pagi hari yang cerah ini kita akan mengambil tema masuk surga dengan kebahagiaan. Nama Allah di ayat 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Surah Al-Fajr ayat 30. Silakan di luar. Ya. Ya. Terima kasih.
itu satu gambaran manusia yang berbahagia. Allah sampaikan dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Wahai jiwa yang tenang, ya ayyatun nafsul mutmainnah irji'i, kembalilah kamu ila rabbiki, kepada radiyatan mardiyah, dengan ridho, ikhlas dan diridhoi. Baku dan dimajukan dalam Islam. Nah, jemaah dirahmati Allah, manusia pertama siapa? Bapak Adam alaihissalam. Di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala jadi manusia pertama yang diakui di dalam Islam ini adalah Adam alaihissalam dan istrinya Hawa. Dan dua orang ini adalah manusia yang hidupnya diawali dari surga. Wa qulna, dan kami berfirman, ya Adamu, wahai Adam, uskun anta wa zawjuka, tinggallah kamu dan pasanganmu atau istrimu Hawa, al-jannah, yaitu surga. Wa kula minha ragadan, dan masuklah dan makanlah makanan apapun yang ada di dalam dengan nikmat. Haitsu wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Hanya satu yang dilarang, tidak boleh makan. Dalam riwayat para ulama diantaranya adalah buah khuldi. Nah, artinya bahwa manusia atau orang ini sejak awal adalah penghuni surga. Maka apa yang disebut dengan surga? Bapak Ibu, kalau kita lihat para ulama sepakat bahwa surga itu adalah al-jannah. Bahasa Al-Qur'annya, bahasa Islamnya, surga itu apa? Al-jannah. Apa itu al-jannah? Al-jannah itu secara bahasa adalah al-makan alladhi fihi asjarun kasifah. Jadi tempat di mana di situ banyak pepohonan yang rindang, banyak penghijauan, banyak pohon-pohon yang indah, yang lebat dan menaungi orang-orang yang masuk di dalamnya. Maka secara bahasa kalau kita ke sebelah kita ini ada taman apa Bapak Ibu? Taman bambu ya. Ya, kalau kita ke taman bambu itu secara duniawi, secara bahasa itu adalah kita masuk ke dalam surga. Karena itu adalah taman, al-bustan atau al-mazra'ah. Ya, kebun atau taman yang ada banyak pepohonan itu disebut dengan al-jannah. Ya. Kalau kita ke tengah kota sana ada Taman Bungkul. Mungkin ada taman-taman yang lain. Jadi di dunia ini ada taman-taman secara lugatan bahasa itu adalah bisa disebut dengan surga. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah menyampaikan bahwa lil mu'min lahu jannatan. Orang beriman itu punya dua surga. Nah, secara manusiawi kita butuh taman-taman surga seperti taman yang ada di sebelah kita ini, Taman Bungkul dan taman-taman dimanapun. Kita manusia tertarik dengan suasana seperti tadi. Itu adalah surga-surga dunia secara bahasa. Tapi ada surga dunia secara syariat yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Lil mu'mini jannatan. Bagi orang beriman itu ada dua surga. Jannatud dunya wa jannatul akhirah. Surga dunia dan surga akhirat. Apa itu surga dunia? Jannatud dunya, surga dunia itu adalah al-iman fil qalbi.
wal amalus sholih. Jadi surga dunia itu ketika ada orang yang ada di dalamnya ada keimanan dan kemudian diaplikasikan iman itu dengan amal soleh. Dan insya Allah itu tidak jauh dari kita. Makanya kalau kita baca fenomena dunia ini sejak zaman dulu Nabi Adam sampai hari ini bahkan sampai hari kiamat, orang yang merasakan nikmatnya iman maka dia merasakan itu adalah surga dunia. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan, la yadkhulul mu'minu jannatal akhirah illa an yadkhula jannatad dunya. Orang beriman itu tidak akan memasuki surga akhirat kecuali kalau dia memasuki surga dunia. Jadi untuk mendapatkan surga akhirat itu maka dia harus mengambil kenikmatan surga dunia. Cuman Bapak Ibu dirahmati Allah, surga dunia ini bagi orang beriman tentu berbeda dengan yang dinikmati atau dirasakan oleh orang-orang kafir. Makanya di hadis Rasulullah juga menyampaikan khuffat an-naru bisyahawat. Jadi api neraka atau neraka itu dilingkupi dengan syahwat, dengan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menarik. Kalau kita waktunya sholat, kemudian kita malas, kita mengambil posisi tidur, kita mengambil posisi berangkat untuk makan-makan, jalan-jalan, maka itu syahwat. Kalau ada minuman keras, ada orang yang muslim, kemudian ikut terlibat di dalamnya, maka itu adalah syahwat. Maka khuffat an-naru bisyahawat. Sementara khuffat al-jannatu bil makarih. Surga itu dilingkupi dengan hal-hal yang tidak disukai, hal-hal yang dibenci, yang tidak menarik. Makanya setan itu telah menyampaikan pada kita setelah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan mengatakan summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Jadi setan itu berjanji di hadapan Allah Bapak Ibu, dia mengatakan kami pasti akan mendatangi mereka. Kami akan mendatangi mereka dari mana? Dari depan mereka. Min baini aydihim. Kemudian wa min khalfihim, dari belakang mereka. Nah, ini anak-anak kita yang sudah balik juga harus paham bahwa setan itu senantiasa mengganggu dan menggelincirkan kita. Maka ayat ini mengungkapkan bahwa summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarum syakirin. Mengganggu dari arah depan, mengganggu kita dari arah belakang, dari sisi kanan, dari sisi kiri, itulah setan. Dan dia dengan yakin mengatakan wala tajidu aktsarahum syakirin, dan kamu tidak akan mendapati manusia banyak yang bersyukur pada Allah. Ini yang kita dapati di dalam Al-Quran, dan itulah yang terjadi. Tidak banyak manusia ini yang bersyukur pada Allah. Kenapa? Karena salah satunya adalah gangguan setan, atau setan menggelincirkan kita. Bahkan setan juga mengatakan, karena dia mengatakan bahwa Rabbi bima aghwaytani, wahai Tuhanku, karena engkau telah menetapkan aku sebagai makhluk yang tersesat, lau zayyinanna lahum fil ardi, kami pasti akan menghiasi manusia. Jadi manusia ini Bapak Ibu, anak-anakku semuanya, kalau kita melakukan amal buruk, seringkali amal buruk itu seakan-akan amal baik. Apalagi dunia medsos sekarang. Ya, kalau kita pegang HP yang disebut dengan setan gepeng itu, kita buka itu HP, terus kita ikuti, maka seakan-akan kita mungkin juga melihat hal yang baik, tapi ketika kita meninggalkan sholat,
kemudian lalai dengan bacaan Quran, maka itu boleh jadi Allah Subhanahu wa taala tadi menggambarkan bahwa setan itu menghiasi kita di bumi ini dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk seakan-akan itu baik. Ya. La'uwiyannahum ajma'in, dia bahkan mengatakan saya pasti akan menggelincirkan manusia semuanya. Nah, jadi ada musuh kita dalam selimut yang bernama setan. Nah, itu yang harus menjadi perhatian kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya bahwa surga secara bahasa tadi adalah taman di mana di situ banyak pepohonan. Nah, surga secara syariat itu apa? Surga secara syariat itu adalah al-makan alladhi, ya, tempat di mana di situ an-na'im al-muqim. Ada banyak kenikmatan. Dalam hadis mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Di antara kenikmatan surga yang digambarkan oleh Rasulullah yang paling konkret yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia adalah mala ainun ra'at. Jadi kita di dunia ini tidak pernah melihat apa yang ada di surga nanti. Di dunia ini ada yang namanya buah jeruk, buah apel, buah anggur, buah nangka, ya, berbagai buah di dunia ini. Tapi di surga Allah juga menggambarkan di sana ada al-fawaqih wa fawaqiha mimma yastahun. Ada buah-buah. Tapi buah di sana tentu tidak pernah kita lihat di sini. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at, dan tidak pernah kita mendengarnya. Ya, tidak pernah kita mendengar. Wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basar, bahkan terdetik dalam hati kita pun belum pernah. Artinya bahwa kalau kita masuk surga, Bapak Ibu dirahmati Allah, semua gambaran yang ada di dunia itu tidak ada apa-apanya. Makanya dalam satu riwayat, kalau ada orang melangkah satu kakinya ke dalam surga, kemudian kalau dia ditanya, apa yang kamu rasakan di dunia? Kalau ada orang yang paling susah hidupnya di dunia sejak lahir sampai mati, dan dia melangkahkan kakinya dalam surga, dia akan menjawab, saya belum pernah merasakan susah di dunia. Hilang semua apa yang dirasakan di dunia, kesusahan, ya, luka, mungkin selama hidupnya punya penyakit, bahkan penyakitnya tidak kunjung sembuh sampai menghadap Allah, itu tidak terasa sama sekali. Artinya bahwa kalau orang masuk surga, maka kenikmatan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana kita untuk mendapatkan surga tadi? Nah, ada dua kelompok manusia di dunia ini. Yang pertama, manusia yang menyesal. Kelak di akhirat, manusia itu, ya, ada orang-orang yang menyesal, merugi. Mereka mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Bisa dibuka surah Al-Fajr ayat 24. Ya laitani qaddamtu li hayati. Wahai sekiranya dahulu di dunia saya beramal soleh untuk kehidupanku. Anak-anakku semuanya, kita semuanya Bapak Ibu, selama masih diberi usia, diberi umur, itu artinya kesempatan. Maka kelak di akhirat ada orang-orang yang mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Wahai sekiranya saya dahulu beramal untuk kehidupanku. Itu yang pertama, gambaran orang yang menyesal. Kenapa di dunia dulu tidak beriman? Kenapa di dunia tidak sholat 5 waktu? Kenapa di dunia hari-harinya hanya minum khamr? Kenapa di dunia hari-harinya hanya berzina? Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, Bapak Ibu rahmati Allah, gambaran Allah surat Fatir ayat 30.
Ya, bisa dilihat surah Fatir ayat 30. Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Jadi kelak di akhirat itu ternyata Allah sampaikan wahum yastarihun, ada manusia mereka itu berteriak-teriak fiha, di dalam api neraka. Jadi ternyata di neraka manusia itu bisa berteriak-teriak. Kemudian apa yang dikatakan? Rabbana akhrijna, wahai Tuhan kami, keluarkan kami. Rabbana akhrijna na'mal solihan, kami akan beramal soleh. Na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal, tidak sebagaimana dahulu kami di dunia. Ya, naudzubillah, di dunia bermain-main dengan maksiat. Di dunia tidak mau tahu dengan kehidupan akhiratnya. Tidak percaya dengan keberadaan Allah Sang Khalik. Tidak percaya dengan surga dan neraka. Maka dia mengatakan, ya, wahum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Maka Allah langsung menjawab, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Allah langsung menjawab, bukankah kami dahulu telah memberikan usia yang cukup? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi, ada orang-orang yang kemudian tersadar. Ketika di usia 60 dia sadar. Ketika usia 40 dia mulai sadar. Karena usia 40 ada usia kematangan. Nabi Muhammad SAW diutus pada usia 40. Orang-orang atau manusia pada umumnya usia 40 itu merasa, ya, sadar dengan kehidupannya. Ketika masih remaja seperti usia anak-anak kita ini dan kita semuanya, ya, main layang-layang, main kelereng, main bola, ya, waktunya sholat itu biasa, ya. Tapi kemudian kita masuki usia 35, 40 terutama, man dakhala fi al-ba'in dakhala fi aswaqil akhirah. Kalau orang sudah masuki usia 40, maka seharusnya dia banyak memasuki pasar akhirat. Nah, pasar akhirat itu salah satunya adalah masjid, taman-taman surga seperti ini. Maka itu adalah usia kedewasaan, usia kesadaran. Kalau tidak sadar, diberi umur lagi sampai 50, diberi usia lagi sampai 60, sampai 70, ya, kita lihat ada orang-orang yang masih belum sadar. Makanya awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Sementara Allah juga mengatakan wa ja'akumun nadhir, dan sudah datang kepada kalian peringatan. Peringatan itu bisa rambut yang sudah mulai memutih. Peringatan itu bisa mulai dengan sakit-sakitan. Ya Bapak Ibu, usia 40 bahkan 50 mulai usia itu, ya, badan kita mulai sakit-sakitan. Kaki kita yang biasa olahraga keras mulai kita kurangi. Itu usia manusia, itu adalah manusia. Ada mulai yang namanya sakit-sakit. Bisa jadi tandanya adalah orang tua kita sudah diambil oleh Allah satu persatu. Bisa jadi tandanya adalah gigi kita mulai tanggal satu persatu. Dan seterusnya. Jadi usia yang menunjukkan bahwa kita semakin memasuki waktu sore, ya, ibaratnya kalau satu hari kita masuk waktu sore, kita sudah mendekati masjid, mendekati waktu maghrib. Ya, man dakhala fi al-arba'in, siapa yang masuk ke dalam usia 40, maka seharusnya banyak masuk masjid. Bukan kemudian seperti anak muda yang hampir tiap hari masuk apa? Masuk apa Bapak Ibu? Masuk mall. Nah, biasanya ibu-ibu itu kakinya seperti ada pirnya. Kalau bapak-bapak 1 jam
sudah capek itu, cari tempat duduk. Ya, tapi kalau ngantar ibu-ibu itu 2 jam 3 jam nggak capek, kakinya ada pirnya. Ya. Yang dicari baju semuanya dipegang, nah, biasa. Tapi kalau nggak ada ibu-ibu, mall itu banyak tutup, nggak laku. Kalau bapak satu baju cukup ya untuk 10 tahun. Kalau ibu-ibu nggak cukup itu. Ya, kalau nggak ada yang baru, nggak ada yang terasa hidup ini ada yang kurang. Itu ibu-ibu. Makanya berbeda antara jiwa ya ibu-ibu dan bapak. Nah, inilah yang Allah SWT gambarkan bahwa kita ini sudah diberi kesempatan oleh Allah. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Sudah ada peringatan dari Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, kemudian berikutnya ada Nabi Ibrahim, Nabi Soleh, Nabi Sulaiman, sampai Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad. Kemudian kitab Taurat, Injil, Zabur, sampai Al-Quran. Semuanya di situ ada peringatan. Semua Nabi dan Rasul memberikan peringatan. Maka dalam sejarahnya ada Fir'aun, dalam sejarahnya ada Korun, dalam sejarahnya ada ya yang kemudian membakar Nabi Ibrahim. Ya, kemudian dalam sejarahnya juga ada orang-orang soleh, Nabi Ibrahim dan keluarganya, Nabi Muhammad dan keluarganya dan seterusnya. Tinggal bagaimana kita menyikapi tadi khuffat an-naru bi asyahwat wa khuffat al-jannatu bil makarih. Nah, kelompok yang pertama tadi nanti di akhirat ada orang-orang yang menyesal yang Allah gambarkan tadi seperti dalam surah Al-Fajr ayat 24 dan surah Fatir ayat 30. Hum yastarifuna. Kemudian berikutnya di dalam surah Al-Furqan ya ayat 28 Allah Subhanahu wa taala gambarkan. Ini penting Bapak Ibu, teman anak-anak kita juga jangan sampai punya teman yang buruk. Karena apa? Karena itu mengkhianati. Mengkhianati di sini dalam hal mengkhianati, mengajak kepada keburukan. Kita rasakan dan kita lihat orang-orang yang temannya itu suka ya ke tempat-tempat naudzubillah dugem misalnya, maka dia akan tertarik. Minimal dia tidak enak kalau tidak ikut. Maka Allah sampaikan ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Ya wailata, alangkah celaka, besar kecelakaanku. Laitani lam attakhid fulanan khalila. Ya, sekiranya dahulu saya tidak mengambil fulan, orang ini menjadi teman saya. Ternyata nanti di akhirat teman-teman sahabat di dunia ini bisa menjadi musuh, bisa bermusuhan, bisa saling kemudian marah satu sama lain. Dan kemudian juga ada orang mengatakan, mengapa dahulu saya menjadikan orang ini teman saya? Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Kenapa dia mengatakan begitu? Laqad adallani anid dzikri ba'da ijja'ani. Temannya tadi ternyata sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Allah. Di akhirat baru sadar. Di dunia sekian tahun tidak sadar bahwa temannya ini yang menggelincirkan dia. Sebenarnya dia punya potensi untuk baik. Fitrah manusia semuanya baik. Tapi karena lingkungan temannya bersahabat dengan orang-orang yang tidak baik, naudzubillah, maka dia terbawa arus teman-temannya. Ya. Laqad adallani anid dzikri ba'da ijja'ani. Padahal peringatan itu sudah datang. Ada orang-orang yang sudah membaca Quran, sudah pernah mendengar peringatan atau nasihat dari kiai, pernah melihat ya nasihat dari YouTube misalnya. Tapi kemudian dia belum juga sadar. Nah, laqad adallani anid dzikri ba'da ijja'ani. Wa kana syaitanu lil insani khadula.
Ternyata setan itu, kata Allah, banyak berkhianat kepada manusia. Kenapa ditutup ayat itu dengan kata-kata ini? Para ulama mengatakan bahwa manusia yang buruk, yang menjadi teman, itu seperti setan yang sukanya berkhianat. Maka hati-hati dengan teman yang buruk, karena dia akan berkhianat. Khianatnya apa? Mengajak kepada jalan keburukan. Makanya di dalam sholat kita selalu diingatkan. Maka surah Al-Fatihah itu bagian dari rukun sholat yang senantiasa kita baca. Nah, di dalam surah Al-Fatihah itu selalu kita baca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kita ingin selalu berada di atas jalan hidayah. Hidayah itu mahal. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu seperti apa? Langsung diberitahu oleh Allah, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang mendapat nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan jalan orang yang tersesat. Maka disinilah kemudian para ulama tafsir mentafsirkan siapa tiga golongan tadi. Golongan yang pertama, siratal ladzina an'amta alaihim, adalah para nabi, para rasul, orang-orang yang mengikuti mereka, ya, seperti sahabat di zaman Rasulullah, seperti Hawariyun di zaman Nabi Musa, Nabi Isa dan seterusnya. Dan kemudian ada tabi'in, tabi'in, dan orang-orang soleh sampai hari kiamat. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mengikuti siratal ladzina an'amta alaihim, yang diberi nikmat. Ayat ini juga menunjukkan bahwa nikmat itu bukan hanya di akhirat, tapi juga di dunia. Insya Allah kita yang beriman ini banyak merasakan nikmat di dunia ini. Karena nikmat iman itu, Allah menegaskan, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Semua yang ada di dunia ini, jabatan, keturunan, harta, kendaraan, rumah, sudah ada. Hidup manusia sejak zaman dulu sampai hari ini inginnya menikmati itu semuanya. Tapi ternyata kenikmatan itu bukan abadi. Makanya tadi surga itu adalah salah satu maknanya, akhirat itu adalah jannah, itu adalah al-abadi, bersifat abadi. Di situ ada al-fawaqih, ada buah-buahan. Di situ ada an-naim, berbagai kenikmatan. Di situ ada az-zawat, ada pasangan. Di situ ada ucapan-ucapan baik, tidak ada ucapan buruk. Nah, itu surga. Nah, nanti kita akan dapatkan kenikmatan masuk surga yang paling berbahagia itu apa? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampaikan tadi bahwa orang-orang yang masuk surga itu mendapatkan nikmat Allah dengan berbagai sisinya tadi. Termasuk di dalamnya adalah sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Ada orang yang mendapat hidayah, ya, gara-gara apa? Dia membangun sebuah rumah, ya, membangun sebuah rumah. Dia pernah mendengar satu ayat. Ini orang kafir. Dia pernah mendengar satu ayat dari Al-Quran bahwa di surga itu mengalir sungai-sungai yang ada di bawah kakinya, di bawahnya. Maka dia pesan sama orang untuk membangun sebuah rumah. Dan rumah itu di bawah lantainya ada air yang mengalir. Dia kerja sekian bulan, ya, kemudian kerja keras, lelah, capek, ya. Orang kafir itu biasa kerja sampai siang malam begitu, lelah, capek. Kemudian dia ingin menikmati rumah barunya. Dia pulang dan kemudian ketika dia datang langsung duduk di kursi atau sofanya. Dan kakinya ke lantai. Tidak lama kemudian dia merasa rileks dan kecapean, kelelahan selama kerjanya itu hilang semuanya. Dia berpikir karena apa? Ternyata
dia merasakan air yang ada di bawah kakinya itu membuat dia nyaman, tenang, dan rileks dan hilang semua lelah dan capeknya. Maka kemudian dia ingat kembali dengan ayat yang ada di Al-Quran dan dia segera masuk Islam, mendapat hidayah. Karena apa? Merasakan bukti nyata secara duniawi, ternyata air yang mengalir di bawah kakinya itu menjadikan orang atau menjadikan dirinya rileks dan capek lelah itu menjadi hilang sama sekali. Nah, jamaah yang dirahmati Allah SWT, itulah sebuah gambaran. Nah, kita kembali kepada tadi bahwa Allah sampaikan ada orang-orang yang menyesal tadi. Kemudian ada orang-orang yang menyesal ketika di dunia dia itu tidak buta, tapi di akhirat ternyata dikelompokkan dengan orang-orang buta. Allah Subhanahu wa taala gambarkan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dzonka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala atatka ayatuka fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Allah menggambarkan dengan ayat yang luar biasa. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatan aku. Jadi di dunia ini Allah sebenarnya sudah memastikan semua manusia itu sebenarnya mendapatkan atau datang kepadanya peringatan Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dzonka. Tapi siapa yang berpaling dari peringatanku maka hidupnya merasakan kesempitan. Fa inna lahu ma'isatan dzonka, hidupnya itu terasa sulit, hidupnya terasa sempit, walaupun semua ada. Tapi bagi orang beriman, bayangkan seperti di Gaza, Palestina, kondisinya yang nyaris habis, bahkan makan minum tidak ada, fisiknya juga kena, ya namanya mungkin luka-luka, dioperasi dan seterusnya. Tapi karena masih ada iman, yang terucap seringkali masih Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tapi bagi orang ada yang semua dunia ini dimiliki, tapi kemudian dia seperti orang asing, seperti orang yang ada dalam sebuah kehidupan yang gelap. Maka tadi kita gambarkan orang beriman itu kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Orang beriman karena iman dan karena Islam, karena Quran itu bisa berbahagia. Bisa berbahagia, bahkan hendaknya dia berbahagia. Kenapa? Karena iman Islam itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita menghimpun sekian kendaraan, sekian rumah, dan anak-anak kita sukses secara dunia, itu manusia tidak menjadikan bahagia 100%. Yang menjadikan anak-anak kita yang sukses tadi adalah karena keimanannya, karena ibadahnya. Rumah-rumah kita dipakai untuk ibadah, kendaraan kita dipakai untuk silaturahim, untuk hal yang baik. Itulah yang menjadikan kebahagiaan karena harta kita. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kul bifadlillah wa birahmati. Nah, ada manusia di dunia dia tidak buta, tapi di akhirat dia menjadi buta. Maka wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dzonka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami kumpulkan manusia itu bersama orang buta. Maka dia mengatakan, bertanya, ya Allah, ya Rabbi, lima hasartani a'ma, kenapa engkau kumpulkan kami, saya ini bersama orang-orang buta? Allah jawab, qala atatka ayatuna. Jadi Allah langsung jawab, sudah datang kepadamu ayat-ayat kami. Fanasitaha, tapi kamu melupakannya. Fanasitaha. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka hari ini kamu dilupakan. Jadi kalau hari-hari ini di dunia orang itu lupa dengan Allah, maka kelak dia digolongkan bersama orang-orang buta dan dilupakan oleh Allah. Bayangkan Bapak Ibu rahmatullah, kalau di dunia ini kita dilupakan oleh anak kita, dilupakan oleh orang tua kita, tidak diakui, betapa susahnya. Itu di dunia.
Kita pulang tidak dianggap, tidak diajak ngomong dan seterusnya. Naudzubillah. Kalau di akhirat, kalau di dunia masih ada kesempatan, orang tua kita akan mungkin berubah, anak kita akan berubah. Dan itu adalah kenikmatan. Tapi di akhirat, Bapak Ibu dan rahmati Allah, kalau Allah sudah tidak mengakui lagi, sudah dilupakan, sebagaimana tadi di awal yang dibaca Pak Husain tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, kita diakui sebagai hambanya, wadkhuli jannati, dan kita dimasukkan dalam surga. Itu adalah nikmat. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, kemudian terakhir dari kelompok manusia yang celaka, yang rugi, yang kemudian dia merasa susah. Di dalam surah An-Naba ayat 40 Allah sampaikan, inna andarnakum adzaban qariba yauma yandurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ternyata nanti di akhirat, di neraka, ada orang-orang kafir yang mengatakan, ya Rabb, sekiranya dahulu saya itu hanya seonggok tanah saja, seonggok pasir saja, maka pada hari ini saya tidak mempertanggungjawabkan amal saya. Kenapa? Dia merasa di akhirat itu dia celaka, dia merugi. Padahal dulu di dunia diberi kesempatan umur 50, 60, 70 tahun. Makanya dia ingin bahwa di dunia dia seperti dia hanya tanah saja atau pasir saja. Nah, kita masuk ke dalam kelompok orang-orang beriman. Kita lihat surah At-Tur mulai dari ayat 21, Bapak Ibu dan Allah. Ayat 21, ini kelompok manusia yang sangat berbahagia. Sebenarnya ada ayat-ayat yang menggambarkan orang-orang masuk surga dengan bahagia. Surah Az-Zumar misalnya ayat 70, 72 atau 73 Allah sampaikan yang sering kita baca, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Di situ orang-orang beriman secara berkelompok. Nah, Bapak Ibu, secara berkelompok. Sama juga orang-orang kafir secara berkelompok, digiring, dihantarkan. Wasiqal ladzina taqaw, orang-orang soleh, orang-orang yang beriman, digiring, dihantarkan ke dalam surga. Ketika sudah di pintu surga, ya, ketika sudah di pintu surga, wa qala lahum khazanatuha, maka penghuni atau penjaga surga itu mengatakan, para malaikat, salamun alaikum, kesejahteraan bagi kalian, tibtum, dan berbahagialah, fadkhuluha khalidin, dan masuklah ke dalam surga dalam keadaan kekal. Ya, jadi sebelum masuk surga itu dihantarkan secara berkelompok. Bayangkan kalau kita dihantarkan berkelompok itu, ya, bersama jamaah ini. Ada Pak Abah Suki misalnya, ada Ustadz Dahlan, ada Pak Jisis, ada semua kita bareng-bareng. Kalau di dunia ini nonton bareng saja, misalnya nonton sepak bola atau nonton yang biasa nonton konser misalnya, bersama-sama, apalagi bersama keluarganya, itu senangnya luar biasa, berbeda dengan saat sendiri. Nah, ketika orang-orang beriman itu dimasukkan ke dalam surga, diawali dengan dikiring, diantarkan, dan itu berkelompok. Ya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, dibuka pintu surga, kemudian dikatakan, wahai orang-orang soleh, masuklah ke dalam surga, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kamu kekal di dalam surga ini. Apa yang dirasakan oleh manusia pada saat itu? Kesusahan yang ada di dunia yang mungkin sekian tahun tidak terasa sama sekali, tidak ada nilainya. Itulah gambaran orang yang masuk ke dalam surga.
Nah, di dalam surah At-Tur ayat 21, di sini bukan hanya masuk surga, tapi dia bersama keluarganya. Kita bacakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Dan orang-orang yang beriman diikuti mereka oleh anak keturunannya dengan iman. Jadi kata kuncinya, ini orang-orang meninggal, kakek, neneknya, buyutnya, canggahnya, warengnya, terus yang boleh jadi tidak pernah ketemu di dunia karena sudah meninggal duluan. Mungkin kita sudah meninggal, cucu-cucu kita yang jauh juga tidak pernah bertemu, tapi Allah memastikan walladzina amanu, dan orang-orang beriman. Siapa orang-orang beriman itu? Mu'ad bin Jabal pernah diutus ke Yaman. Ya. Ba'atsani Rasulullah SAW ilal Yaman. Wa qala, kemudian Rasulullah mengatakan, innaka sata'ti qauman ahla kitab. Kamu wahai Mu'ad akan mendatangi orang ahlu kitab. Apa yang harus kamu lakukan? Fatuhum ila sahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anni Muhammadur Rasulullah. Sampaikan agar supaya mereka itu mengucapkan syahadat bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Syahadat itu menurut para ulama, syahadat yang pertama ada dua rukun. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, rukun yang kedua adalah al-itsbat. Jadi kalau kita bersyahadat harus paham ini. Pertama adalah menafikan seluruh yang dipertuhankan. Nabi Ibrahim menafikan matahari, bulan, bintang, dan semuanya. Ya, karena di dunia ini ada orang yang menyembah matahari, menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah berbagai makhluk Allah. Ya, termasuk yang banyak hal. Ya, sungai, mungkin kuburan, pohon, dan sebagainya. Bahkan setan, bahkan perempuan disembah. Maka di situ ada an-nafyu. Setelah an-nafyu, al-itsbat, menetapkan illallah, la ilaha illallah, menafikan semua yang dipertuhankan dan mengisbatkan hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Nah, maka ada guyonan, sebenarnya orang ateis itu sudah separuh Islam, karena dia sudah menafikan semua Tuhan-Tuhan, tidak ada Tuhan, tinggal illallah. Nah, kalau kita la ilaha illallah. Kemudian Muhammadur Rasulullah, bahwa saya ini adalah Muhammad Rasulullah. Jadi Muhammad itu ada dua juga rukun. Muhammad itu manusia biasa, butuh makan, butuh minum, berkeluarga dan seterusnya. Tapi Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi dan rasul, bahkan ulul azmi, punya posisi khusus. Bahkan manusia pertama nanti yang masuk ke dalam surganya Allah SWT itu Rasulullah. Makanya Mu'ad bin Jabal satu ketika juga menyampaikan, saya pernah dibonceng Rasulullah. Kemudian Rasulullah menasihati, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad. Kamu tahu enggak apa hak Allah terhadap hambanya? Wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Apa hak ya hamba kepada Allah? Maka dia menjawab, Allah Rasulullah alam. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Kemudian diberitahu, haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah kepada hambanya adalah agar supaya menyembah Allah dan tidak menyekutukan dengan yang lain. Kemudian hak manusia kepada Allah adalah Allah tidak menyiksanya dan memasukkan ke dalam surga selama tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Nah, maka dari sini visi misi hidup kita adalah, visi kita adalah masuk surganya Allah. Misi hidup kita adalah bersyahadat dan membawa syahadat itu sampai mati. Ya, itu visi dan misi kita. Ya, jadi visi hidup kita adalah kita masuk ke dalam surganya Allah dan membawa syahadat sampai mati. Misi hidup kita hanya adalah beribadah hanya kepada Allah. Dua saja itu kata kunci untuk masuk surganya Allah SWT. Maka di dalam surah Al-Baqarah ayat 25, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannat tajri min tahtihal anhar, sampai akhir. Jadi beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, kita kembali ke surah At-Tur. Orang-orang yang masuk surga bersama anak keturunannya. Kemudian dilanjutkan,
wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Orang tuanya, kakek neneknya masuk surga, anak turunnya masuk surga. Ternyata di surga itu beda tempat. Orang tuanya surganya tingkat tinggi. Karena misalnya dia selalu berdoa, Allahumma arzuqna jannatal firdaus, surga tertinggi. Ya. Kemudian anak-anaknya masuk surga tapi tingkatan bawah. Wa ma alatnahum min amali min syai'. Semua tidak dikurangi pahalanya. Maka Abdullah bin Mas'ud menafsirkan, memberikan sebuah ucapan bahwa anak ini bisa diangkat yarfa'u darajatal abdi, diangkat kedudukan ke orang tuanya tanpa mengurangi amal orang tuanya. Sebaliknya anaknya yang di tingkat tinggi, bapaknya tingkat rendah itu bisa digolongkan ke dalam anaknya tanpa mengurangi pahala anaknya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Tapi tetap setiap manusia itu terikat dengan amalnya. Ya, rohin itu dari kata marhun, murtahinun. Jadi setiap anak yang lahir itu terikat dengan biakikoti, akikohnya. Kalau belum diakikoi, maka masih terikat itu jiwanya. Maka perlu diakikoi. Sama, ya. Jadi manusia itu terikat dengan amalnya. Dia masuk surga, walaupun masuk surga itu karena rahmat, tapi dampak amal soleh itu ke dalam surga itu tingkatannya. Maka ketika ada orang tua yang masuk surga tingkatan atas, anaknya di bawah, bisa ditarik ke dalam tingkatan orang tua tanpa mengurangi amal perbuatan orang tua, dan sebaliknya. Nah, kullu mri'in bima kasaba rahin. Jadi seperti tergadai. Jadi gadai itu rohin. Kemudian wa amdadnahum bi faqiyati wa lahmim mimma yashtahun. Di surga Allah nanti kasih yang namanya daging dan buah-buahan. Nah, ini tuh makanan bergizi, makanan yang disukai oleh manusia. Seperti kemarin hari raya, ya daging untuk sate, untuk gulai, untuk rawon, untuk ya macam-macam itu daging. Nikmat dan bergizi. Makanya ada guyonan, kalau kita makan masakan daging kok nggak enak, nah itu yang salah berarti yang masak. Karena daging itu sendiri aslinya adalah enak. Kemudian buah-buahan, karena buah-buahan itu kebutuhan manusia. Wa faqiyatin bifaqiyatin walah mimma yashtahun. Yatanaza'una fiha ka'san lagun fiha wala ta'thim. Ya, di situ kemudian di dalam surga itu mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah. Kalau di dunia ini orang minum khamr itu mabuk sehingga ngomongnya ngelantur. Nanti di surga namanya khamr itu tidak mabukkan, putih bersih dan tidak kemudian membuat orang ngelantur. Makanya itu hanya diberikan kepada orang beriman yang di dunia tidak minum khamr. Nah, artinya bahwa kita kelak di surga kalau kemudian merasakan yang namanya khamr yang tidak membuat orang itu mabuk sehingga tidak ada ucapan-ucapan buruk yang keluar. Ya. Wa yatufu alaihim gilmanul lahum ka'annahum lu'lu'un maknun. Di surga itu bayangkan tadi bersama anak keturunannya ngumpul, kemudian ada minum-minuman khamr. Ya, jangan dibayangkan orang muslim itu di surga kok yang dibikin khamr. Iya, tidak begitu, karena memang di dunia ini tadi manusia, orang-orang beriman itu khufat al-jannah bil makar, sesuatu yang dibenci, sesuatu bisa hawat. Ya, maka di akhirat termasuk kenikmatan itu adalah khamr yang tidak membuat mabuk. Kemudian bukan hanya itu, yang menyodorkan minuman-minuman itu adalah anak-anak muda. Anak-anak muda yang menyenangkan, yang enak dilihat, dilayani, yang melayani anak-anak muda. Wa aqbala ba'dhum ala ba'di yatasaalun. Kemudian kita ini orang-orang tua dan anaknya dan keluarganya duduk-duduk, ya, saling berhadapan-hadapan. Berhadapan yatasaalun, kemudian saling bertanya, ngobrol. Kalau hari raya bapak ibu ketemu anak turun kemudian ngobrol, itu berbahagia sambil makan minum, ya, kesana kemari, dan itu di surga gambarannya seperti itu. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musfikin. Tapi kemudian apa yang harus diingat bahwa
Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut dengan azab Allah. Jadi ketika di dunia saling mengingatkan akan azab Allah, saling mengingatkan tentang sholat, saling mengingatkan tentang kebaikan. Itulah yang menjadikan mereka masuk surga. Itulah mereka menjadikan saling bertemu, ngobrol satu sama lain. Famanallahu alaina wa qana adzabas samum inna kunna min qablu nad'uhu innahu wal rahim. Di dunia dia senantiasa beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah, kemudian di surga dikumpulkan bersama anak turun, ngobrol, makan, minum, dan seterusnya. Maka itu kebahagiaan yang luar biasa. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang masuk surga bersama anak turun kita, keluarga kita, dan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pagi ini, semoga ini menjadi renungan kita semuanya dan semoga kita mendapatkan hidayah maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.